hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Rencana jahat yang akan dilakukan kaum kafir Quraisy. Kaum Quraisy khawatir kota Yastrib akan menjadi pusat pengembangan akidah Islam. Oleh karena itu, mereka harus bertindak cepat terhadap Nabi Muhammad sebelum dia berhijrah. Para kepala suku Quraisy berkumpul pada hari Sabtu terakhir bulan Syafar, tahun ke-13 Nabi Muhammad menjadi nabi. Pertemuan tersebut diadakan di sebuah gedung bernama Darun Nadwah. Yang dibahas pada pertemuan terakhir adalah bagaimana menghentikan dakwah Nabi Muhammad dan semangat Islam yang telah membara, khususnya di kota. Abu Jahal menyarankan Muhammad harus segera dibunuh. Ambil 5 pemuda pemberani dari Quraisy dan menangkap Muhammad. Jika 5 pemuda ini membawa Muhammad kepada kami wajib memberikan hadiah minimal 1000 dinar. Komentar dan saran Abu Jahal disetujui dan rapat ditutup. Saat Jibril menyampaikan wahyu, dia berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, jangan tidur di tempat tidur yang biasa kamu tiduri malam ini. Sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu untuk pergi dan berhijrah ke Yastrib." Nabi Muhammad pergi ke tempat tinggal Abu Bakar. Abu Bakar terkejut melihat kedatangan Nabi Muhammad. Setelah masuk, dia duduk dan berkata kepada Abu Bakar, "Allah mengizinkan saya untuk keluar dan berhijrah dari Mekah ke Yastrib." Abu Bakar menjawab, "Bersama saya, ya Rasulullah." Nabi Muhammad menjawab, "Ya, atas izin Allah." Kemudian Abu Bakar menangis bahagia lalu mengungkapkan, "Ya Rasulullah, ambillah 1 ekor kedua unta saya untuk kendaraan engkau." Nabi Muhammad memilih unta terbaik kepunyaan Abu Bakar yang baru saja dibelinya menggunakan harga 800 dirham. Unta itu bernama Al-Quswa. Abu Bakar bersiap dan memberi perintah kepada keluarganya mempersiapkan bekal untuk perjalanan jauh. Rasulullah berpesan pada Ali agar bermalam dan tidur pada tempat tidur dia, seraya berselimut dengan selimut yang biasa dipakai beliau. Ali lalu tidur di tempat tidur Rasulullah dan berselimut dengan selimut beliau. Apabila para pengepung mengintai tempat tinggal Nabi Muhammad, mereka mengira bahwa Nabi Muhammad sedang tidur. Sampai malam hari, para pengepung masih menunggu Rasulullah keluar. Mereka murka sesudah mengetahui bahwa yang tidur bukan Nabi Muhammad melainkan Ali. Mereka bertanya kepada Ali tentang keberadaan Rasul. Ali menjawab tidak memahami pertanyaan tersebut. Kemudian Ali ditarik keluar dan dibawa. Ali dipukuli dan ditendang oleh mereka agar memberitahu tempat persembunyian Rasulullah, tetapi Ali tetap tidak memahaminya. Gua Thur, tempat persembunyian Nabi dari kepungan orang kafir. Setelah Abu Bakar membersihkan hewan dan batu, Rasulullah masuk ke dalam gua untuk bersembunyi. Kemudian Allah memerintahkan ribuan laba-laba untuk membangun sarang mereka di depan Gua Thur. Allah juga memerintahkan merpati liar untuk membangun sarang mereka di tempat itu, bertelur sehingga pintu Gua Thur ditutupi sarang laba-laba dan sarang merpati di bawahnya. Ketika orang kafir tiba di Gua Thur, mereka bingung kemana mereka akan pergi selanjutnya karena mereka telah kehilangan jejak Rasulullah. Akhirnya mereka pulang dengan tangan hampa dan hati yang kesal. Kepala suku Bani Mudlij yang bernama Surakah mendengar pengumuman penangkapan Rasulullah. Dengan mengendarai kuda, dia sudah berada di belakang Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada orang mengejar kita. Sekarang kita tentu tertangkap sang musuh." Tanpa memalingkan muka ke belakang, Rasulullah menjawab, "Hai sahabatku, jangan bersusah hati karena bahwasanya Allah bersama kita, bukan?" Kemudian dia berdoa kepada Allah, tergelincirlah kuda Surakah dan beliau terjatuh ke tanah. Surakah menahan rasa sakit, bangun dan kembali menaiki kuda buat mengejar Rasulullah. Dekat Rasulullah, kejadian itu terulang lagi. Kuda Surakah tergelincir lagi dan Surakah terjatuh. Peristiwa ini terjadi sampai 3 kali. Akhirnya Surakah meminta maaf pada Rasulullah dan dimaafkan segala perbuatan Surakah. Nabi Muhammad berpesan supaya jangan menyiarkan kepergian beliau ke Yastrib kepada kaum kafir Quraisy di Mekah.